Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? How are you today? Sobal khair. Syukron. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya, sebelum kita memulai pada materi pertemuan kali ini, Pak Guru berpesan 3M. Yang pertama adalah memakai masker, kedua menjaga jarak, dan yang ketiga selalu mencuci tangan. Oke, berjumpa lagi dengan Pak Musli, guru SMK Komputama Majenang, sebagai guru mapel simulasi dan komunikasi digital. Untuk pada pertemuan pagi hari ini, materi yang akan kita bahas adalah materi tentang persiapan ujian praktek sekolah yang akan dilalui oleh siswa kelas 12. Adapun materi-materi praktek yang akan dilalui adalah presentasi. Adapun kompetensi yang diharapkan dari hasil akhir praktek presentasi atau pengolah presentasi atau yang biasa disebut Microsoft PowerPoint, yang pertama adalah siswa mampu mengoperasikan aplikasi pengolah presentasi, yaitu Microsoft PowerPoint. Yang berikutnya, siswa mampu membuat atau mendesain presentasi yang lebih dinamis, yang ditambahkan efek animasi, efek transition, dan efek atau style dari shape maupun dari word art, sehingga hasil akhir dari bahan presentasi itu akan lebih dinamis dan lebih interaktif. Oke, berikut untuk tutorial praktek pengolahan presentasi. Oke, untuk materi praktek selanjutnya yaitu mengoperasikan aplikasi pengolah presentasi. Untuk aplikasi yang digunakan ini dari Microsoft Office, yaitu Microsoft PowerPoint. Nanti tujuan akhir dari ujian praktek ini, siswa diharapkan mampu membuat bahan presentasi yang lebih dinamis. Jadi tidak hanya sekedar tulisan dan gambar saja, tetapi nanti membuat aplikasi dengan transition atau animasi dari objek-objek, sehingga tampilan dari presentasinya bisa lebih menarik. Oke, kita panggil terlebih dahulu Microsoft PowerPoint-nya, Start, All Program. Nah, situ ada Microsoft Office. Kita panggil PowerPoint. Oke, ini tampilan yang muncul, tampilan awal muncul dari Microsoft PowerPoint. Ya, di sini ada selembar slide. Nah, secara default nanti ada dua objek yang muncul. Nah, untuk mempermudah pada saat kita akan mendesain, kita bisa menghapus objek yang muncul tersebut. Caranya kita pilih di pinggir garis pinggirnya, diklik, lalu kita delete, supaya nanti bisa lebih mempermudah. Nah, udah lembar slide-nya sudah dalam keadaan kosong. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan atau membuat desain atau tampilan dari slide yang akan kita buat sebagai latar belakangnya. Nah, untuk membuatnya yaitu kita pilih, di sini ada desain. Nah, di sini nanti kita pilih tema yang akan muncul. Di sini sudah muncul bawaan dari PowerPoint-nya, kita tinggal milih saja, klik ya salah satu. Nah, setelah muncul, atau kalau tidak cocok kita ganti lagi aja, langsung misalnya ini. Nah, seperti ini ya. Oke, ini untuk tampilan dasar dari slide yang akan kita buat. Nah, untuk selanjutnya, supaya lebih kita desain slide kita bisa lebih dinamis, pada saat kita mau menjalankan, nanti kita bisa membuat animasi dari slide tersebut. Nah, coba kita jalankan terlebih dahulu ya. Untuk menjalankan atau menampilkan slide-nya, kita pilih slide show, pilih from beginning, atau kita bisa menekan tombol F5. Saya tekan F5. Nah, ini begini tampilan dari background slide kita. Nah, supaya pada saat tampil lebih interaktif, lebih dinamis, kita tambahkan animasi untuk slide tersebut. Nah, untuk menambahkan animasi pada slide, kita gunakan transition.
Ya, di sini transition kita pilih. Nah, efek-efek transition yang akan kita buat. Misalnya kita gunakan glitter. Oke, ya udah kita pilih glitter. Coba kita tampilkan ya, selesai pilih atau tekan F5. Nah, ini adalah transisi atau animasi slide-nya. Jadi pada saat kita menjalankan slide akan terlihat animasi slide-nya. Untuk langkah selanjutnya, kalau background-nya sudah siap dan animasi dari transisi sudah siap, kita bisa menyisipkan informasi atau presentasi yang akan kita sampaikan kepada slide tersebut. Misalnya kita kasihkan ini untuk halaman judulnya, kita pilih insert, sisipkan word up ya. Nah, di sini kita klik, misalnya kasih judul simulasi dan komunikasi digital. Oke, ini karena terlalu besar, kita kecilkan. Klik sampingnya, kita pilih home. Nah, pilih font size ya. Nanti kita tinggal sesuaikan. Nah, misalnya 40 aja. Setelah itu kita atur posisinya. Oke, setelah itu kita juga bisa menyisipkan tulisan sudah, kita menyisipkan gambarnya biar ada logo gambar di sini ya. Caranya pilih sama, insert, pilih, kita gambarnya gunakan clip art. Nah, go, kita cari misalnya kasih gambar, nah ini ya. Oke, klik pindah. Setelah masuk, kita geser posisinya disesuaikan dengan posisi yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Terus kita juga akan mengisipkan tulisan kembali untuk nama kita. Word art masih, nah sini. Oleh misalnya. Nah, seperti itu. Setelah itu kita posisikan. Nah, ini ya. Ini adalah tampilan slide untuk tampilan depan dari slide yang akan kita buat. Nah, kita coba jalankan, tekan F5. Seperti itu ya. Nah, setelah jadi, nah kita ingin menambahkan efek-efek atau animasi pada objek-objek dari yang tidak disisipkan, yaitu gambar, tulisan ya. Oke. Pertama kita sisipkan dulu animasi untuk ini gambar. Kita animation. Nah, untuk animation di sini add animation, kita gunakan N-Trax ya. N-Trax itu animasi untuk objek atau gambar pada saat gambar tersebut muncul. Diklik. Nah, seperti itu. Lanjut juga yang ini kita kasih kita bisa pilih yang ini ya. Yang ini aja. Oke. Nah, seperti itu. Terus yang nama juga add animation, kita pilih. Nah, seperti ini. Oke, ini animasinya sudah semua. Kita coba jalankan F5. Nah, seperti itu. Oke ya. Jadi tadi ada animasi ada dua ya. Jadi ada transition sama animation. Kalau untuk transition digunakan untuk slide pada saat slide tampil, sedangkan kalau untuk animation untuk objek itu bisa dalam bentuk gambar maupun bisa dalam bentuk tulisan atau bisa dalam bentuk audio maupun video. Oke, untuk animasi sendiri, objek sendiri nanti ada 3 ya, ada 4, N-Track, emphasis, exit, dan motion fit. Nah, untuk selanjutnya kita akan memberikan efek animasi pada gambar ya untuk emphasis. Nah, emphasis ini adalah animasi yang diberikan pada objek pada saat objek itu tampil. Berbeda dengan N-Track. Kalau N-Track itu tadi memberikan efek animasi pada saat objek itu muncul. Kalau sini emphasis tidak. Misalnya kita kasih untuk gambarnya,
kita kasih emphasis pulse seperti itu ya, kita klik. Nah seperti itu, kita jalankan coba. Ya, nah seperti itu. Nah untuk selanjutnya kita ngatur timelinenya untuk mengatur tampilannya, untuk tampilan atau urutan dari animasi yang kita buat supaya lebih interaktif. Ya, untuk menampilkan atau mengatur timelinenya kita mengaktifkan dulu tool animation fan. Nah, diklik aja. Nanti di sini akan muncul. Nah, ini klip Anda kita tidak pakai, kita tutup aja. Close. Nah, di sini akan muncul timeline dari animasi yang kita buat. Tadi kita udah membuat 4 animasi. Animasi pertama adalah end track untuk objek, kedua untuk end track untuk tulisan judulnya, ketiganya end track untuk nama, dan keempat emphasis. Ya, emphasis dari gambar tersebut. Nah untuk selanjutnya kita ngatur. Nah tadi pada saat kita menampilkan slide kita, tadi kan semua animasi itu dikontrol oleh mouse. Ya, jadi pada saat kita klik mouse baru muncul animasi, klik lagi muncul animasi, klik. Nah bagaimana supaya bisa langsung otomatis tanpa kita mengontrol dengan mouse? Caranya kita hilangkan dulu tanda mouse-nya ini. Cara menghilangkannya kita pilih saja di sini. Klik, nah pilih with previews. Oke, yang ini juga sama with previews. Semuanya kita rubah jadi with previews. Oke, setelah itu baru kita atur start atau mulai dari animasi tersebut. Misalnya pertama adalah animasi munculnya gambar. Nah setelah itu bisa udah muncul gambar baru muncul tulisannya. Maka ini biar nggak lurus, biar sama, kita agak geserkan ke sini. Jadi gambarnya muncul baru tulisannya muncul. Setelah tulisannya muncul baru ini geser lagi, baru namanya muncul. Setelah itu baru animasi udah muncul semua. Kita animasi apa namanya, gambarnya di emphasis, jadi seolah-olah ada geraknya. Misalnya kita jalankan lagi play. Nah seperti itu. Nah sekarang bagaimana supaya animasi apa namanya ini emphasisnya bisa berjalan terus, ya, berulang-ulang terus sehingga tidak efek animasi gambarnya itu tidak hanya memberikan efek satu kali saja tapi berulang-ulang. Kayak caranya kita tinggal diletakkan di sini aja. Di mana? Di objek ya. Nah ini ya di sini otomatis yang empasisnya kan yang animasi keempat. Kita pilih ini ya, menu, terus kita pilih timing. Setelah pilih timing, nah di sini kita gunakan repeat, kita ganti jadi until end of slide. Oke, langsung di oke. Maka secara otomatis nanti emphasis yang diberikan pada objek gambar itu akan diulang-ulang. Oke ya, coba kita jalankan. Muncul. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu kan jadi berulang-ulang kali. Coba kita jalankan dengan menggunakan F5. Seperti itu. Oke. Nah, karena di sini tadi empasisnya untuk objeknya until end slide, maka selama slide ini masih tampil, empasisnya akan jalan terus. Kecuali kalau kita diklik, pindah ke slide berikutnya baru selesai. Oke, itu jadi animasi yang ada 2 tadi udah ya. Untuk animasi berikutnya yaitu adalah end track. End track ini adalah exit. Animasi exit. Nah, animasi exit ini digunakan untuk pada saat objek itu keluar dari slide. Jadi kembalikan dari end tracks. Ya, oke. Misalnya kita ini, ya objeknya kita di-exitkan. Setelah selesai kita exit. Oke, yang ini juga kita sama di-add lagi, exit. Nah, yang ini juga sama di-add, exit. Nah, pakai yang out. Nah, seperti itu.
Ya, tinggal kita atur timelinenya. Untuk atur timelinenya sama ini kan, karena timelinenya kan lurus dengan animasi yang pertama ya, sehingga nanti pada saat kita menjalankan, secara otomatis objek muncul langsung keluar. Supaya tidak, maka ini kita atur. Nah, kita hilangkan mouse-nya. Pakai with previous. Nah, selanjutnya kita tinggal atur hilangnya objek ini di menit keberapa, misalnya misalnya ke 10. Nah, ini gitu, seperti itu ya. Nah, coba kita jalankan lagi di play itu. Nah, itu empasisnya akan berjalan terus sampai ke menit ke 10. Nah, seperti itu. Coba kita jalankan lagi di menggunakan F5. Itu sampai, nanti tunggu sampai menit ke 10. Oke, nah otomatis seperti itu. Nah itu kalau gunakan. Nah, kalau misalnya kita atur khusus untuk hilangnya tulisan ini pada saat kita ngeklik, maka kita tinggal dirubah aja di sini, gunakan on click gitu ya. On click kita geser sini seperti itu. Nah, yang ini juga with previous. Jadi setelah ini mengikuti, otomatis kan ini ngeklik. Nah, ngeklik nanti objek yang berikutnya mengikuti setelah ngeklik ini, otomatis akan ikut hilang. Coba kita jalankan lagi, F5. Seperti itu. Nah, klik. Nah, otomatis hilang. Seperti itu ya. Dan itu animasi yang bisa digunakan untuk membuat presentasi bisa lebih dinamis. Jadi tidak statis, tidak hanya sebatas tulisan atau gambar saja. Nah, untuk selanjutnya, untuk slide yang kedua, kita tambahkan slide yang kedua. Untuk yang slide yang kedua, menambahkannya itu kita pilih menu home, kita pilih new slide, atau bisa menggunakan Ctrl M. New slide Ctrl M. Mana ini? Ctrl M. Ya, Ctrl M. This blank. Nah, ini. Ya. Ini slide 1, slide yang kedua. Untuk yang kedua sama ya, nanti tinggal diisi informasi atau materi yang akan disampaikan dalam slide. Oke, untuk materi ujian praktek kali ini, nah jadi nanti diharapkan siswa mampu membuat presentasi yang dinamis, artinya dengan berbagai animasi, baik animasi slide maupun animasi objek. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara mencetak slide yang ada di sini ya? Kita tinggal di preview aja dulu, preview. Itu ya, di preview.